Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena cinta kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga kita boleh ada saat ini untuk mengikuti ibadah persekutuan teruna di minggu yang ke-8 di tahun 2021. Baik adik-adik, kita akan memuji memuliakan Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kakak mengajak kita semua berdiri dan kita dengan semangat kita menyanyikan Mars Teruna GPIB. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena atas perkenanan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Mari memberkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 40 ayat 2-6. Saya akan membaca ayat yang genap dan Christian akan membaca ayat yang ganjil. Lembaga Alkitab memberi judul Syukur dan Doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa.
Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau perbuat, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Dan bacaan firman Tuhan di pagi ini dari Filipi 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat pembacaan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Tapi sebelum kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, tuntun kami Bapa, agar ketika kami membaca, kami bisa mengerti, memahami, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mari Tuhan berfirman-Lah bagi kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Demi Kristus firman yang hidup, kami boleh berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ini terambil dari kitab Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dan berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu, aku turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Tema kita di saat ini adalah bersyukur atas kuasa Tuhan. Untuk itu, kita patut bersyukur atas kuasa Tuhan dan perkenanannya bagi kita semua. Kita tetap bisa beribadahkan Tuhan walaupun hanya lewat virtual. Dan kita harus tetap percaya walaupun kita tidak berjumpa satu dengan yang lainnya, tapi kita tetap bisa beribadah, mendengar firman Tuhan, serta memuji namanya, dan terutama Injil Tuhan tetap diberitakan. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, bacaan kita dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus ada dalam penjara, dan yang membantu dia dalam penulisan surat ini yang ditujukan kepada jemaat di Filipi adalah Timotius. Karena keadaan yang terjadi saat itu adalah jemaat di Filipi diperhadapkan dengan sekumpulan penyesat yang mau mempengaruhi
kehidupan jemaat di Filipi. Karena penyesat-penyesat itu tidak menyukai pelayanan Paulus. Karena satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa jemaat di Filipi ini adalah buah dari pelayanan Rasul Paulus yang terjadi sekitar tahun 52 sesudah Masehi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 menceritakan bahwa hubungan batin Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi sangat erat sekali. Sehingga walaupun dia tidak lagi bersama-sama dengan mereka, karena ia berada dalam penjara, mengalami kondisi yang sulit, tetapi itu tidak membuat pelayanan Paulus menjadi kendor. Dia tetap melaksanakan tugas dan pelayanannya meskipun itu hanya menyapa mereka lewat suratnya. Di sini Paulus mengucap syukur kepada Allah karena Allah yang menuntunnya dan menuntun jemaat di Filipi untuk mengenal Allah dan hidup berdasarkan Injil yang dia beritakan. Dengan kata lain, jemaat di Filipi tetap melaksanakan tugas dan panggilan mereka. Firman Tuhan yang mereka terima tetap mereka lakukan. Mereka tidak saja mendengar dan menerima, tetapi mereka juga menjadi pelaku-pelaku Injil. Tetap kuat dalam iman meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Paulus sangat yakin bahwa Allah lah yang memulai pekerjaan yang baik itu dan akan meneruskan sampai akhir pada saat kedatangan Yesus. Artinya, mereka dalam hal ini jemaat di Filipi juga akan tetap menjadi rekan sekerja Allah dalam sepanjang kehidupan mereka sampai kedatangan Yesus Kristus. Juga jemaat Filipi tetap membangun persekutuan yang baik dalam hal-hal yang menyenangkan ketika Paulus bersama-sama dengan mereka ataupun tidak bersama-sama dengan mereka. Inilah yang membuat Paulus selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah. Ini juga merupakan salah satu sikap kasih yang tulus dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tentang Paulus dan jemaat di Filipi? Adalah bersyukur dan berdoa. Bersyukur dan berdoa adalah dua kata yang harus kita pegang dan kita lakukan. Bersyukur bukan saja dilakukan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyenangkan, dan berdoa bukan saja kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, tetapi ketika dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah, kita harus tetap bersyukur, karena dari situlah kita akan merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berdoa. Bersyukur dan berdoa hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengenal Tuhan dan dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Contoh, dalam masa pandemi ini, adik-adik diperhadapkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, tidak bebas seperti dulu, dalam arti tidak bisa keluar sembarangan dan kumpul-kumpul bersama lagi dengan teman-teman, tinggal di rumah saja, sekolah di rumah saja, otomatis pasti ada rasa membosankan. Tetapi kalau kita mengerti bahwa semua itu telah diatur oleh pemerintah untuk kebaikan kita, maka kita tidak akan mengeluh dan bersungut, tetapi kita akan tetap bersyukur dan percaya sepenuhnya kuasa Allah akan bekerja dalam diri kita sehingga kita bisa menjalani semuanya dengan tulus dan ikhlas. Contoh yang lain, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi tadi yang tidak bebas, hanya di rumah saja, membosankan, dan saat itu juga ketika kita mendengar salah satu teman kita terpapar virus corona, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mendengar itu, apakah kita hanya memikirkan diri kita sendiri, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan saja? Tentu tidak, bukan? Walaupun kita tidak bisa berjumpa dengan teman kita yang terpapar virus corona itu,
kita tetap bisa menyapa dia dan menanyakan keadaannya dan berdoa, memberi dukungan bagi dia, meskipun itu lewat telepon atau WA atau yang lainnya, sehingga ia tidak merasa sendiri dan dikucilkan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ingatlah, dengan membaca firman Tuhan, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala keadaan apapun, serta melakukan dan menjalani hidup yang telah Tuhan berikan dengan tidak bersungut-sungut atau mengeluh, dan tidak mementingkan diri sendiri, tetap peduli dengan sesama, semua orang di sekitar kita, walaupun itu cuma dengan sapaan, dan membuka diri untuk kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Saatnya kita bersatu dalam doa syafaat. Mari para kakak layan dan adik teruna, kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan sebagai bentuk kasih sayang kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini dalam ibadah virtual, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami pergumulkan pada kesempatan ini, namun biarlah kami berdoa sesuai yang Engkau ketahui tentang apa yang hendak terjadi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para teruna kami, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 13. Kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan senantiasa bersama mereka, melindungi mereka, menjaga dan memelihara mereka, khususnya pada masa pandemi ini, sehingga mereka selalu sehat, dalam keluarga yang sehat, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah para teruna kami untuk selalu percaya kepada firman-Mu, bukan hanya sebatas membaca dan mendengar saja, tetapi juga aktif berpartisipasi di dalam menolong sesama, walaupun dalam keterbatasan. Mampukan para teruna kami ya Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga mereka dapat menghadapi dan menjalani hidup ini dengan tertib, teratur, sopan, bersukacita, bertanggung jawab, terutama takut akan Engkau ya Tuhan, dan berjalan sesuai ajaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam mengurus dan mendukung kami untuk mencapai cita-cita kami. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pelayan PT dari sektor pelayanan 1-13. Berikan kesehatan, pimpin dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan keluarga masing-masing.
Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, bagi KMJ, bagi pendeta-pendeta yang membantu dalam pelayanan, bagi majelis jemaat dan semua yang bekerja di dalam rumah-Mu, sehingga firman-Mu bisa disebarkan hingga ke seluruh penjuru bumi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dalam masa pandemi corona ini. Kiranya Kau memberikan kebijaksanaan dan kesehatan bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok daerah dan juga para tenaga medis, sehingga bangsa kami bisa pulih kembali. Tuhan, dengarlah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, Bapa. Dengarkan dan sambutlah doa kami. Kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ibadah kita akan segera usai, tapi tugas dan panggilan kita tidak sampai di sini saja. Ingatlah, dengan membaca firman Tuhan, berdoa dan mengucap syukur dalam keadaan apapun, serta melakukan dan menjalani hidup yang telah Tuhan berikan dengan tidak bersungut-sungut atau mengeluh dan tidak mementingkan diri sendiri. Tetap peduli dengan semua orang di sekitar kita, walaupun itu cuma dengan sapaan, dan membuka diri untuk kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, mau tinggal menyertai kami semua orang yang punya kami, yang mencintai bahkan yang membenci kami sekalipun, mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah hari Minggu kita telah selesai. Kiranya firman yang telah tadi kita dengar bersama-sama boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita setiap hari. Akhirnya, jaga selalu kesehatan, patuhi protokol kesehatan,
Sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.